Halo, kembali lagi di Mind Talks Podcast. Bagi pikiran, bagi keresahan. Balik lagi di Mind Talk Podcast. Kali ini di episode ke-6 bareng aku dan Aziz, kita akan bahas tentang fenomena yang biasa kita alami dalam kehidupan sosial. Nah, pernah nggak sih kamu ngerasa beda pendapat? Yang itu sayangnya nih, sendiri di tengah teman-temanmu yang satu pendapat. Sama temanmu yang lain, pokoknya kamu sendiri deh yang beda pendapat. Dan kamu tuh malah lebih milih diem kayak gitu. Nah, kalau pernah mengalami itu, episode ini nih bakal cocok banget buat kamu untuk didengerin di episode podcast kali ini. Dengerin sampai selesai ya. Nah, kalau kamu ada di posisi itu, berarti kamu lagi mengalami fenomena yang biasa disebut dengan spiral of silence. Ya nggak itu, sis? Iya, bener banget. Jadi spiral of silence itu memang kayak bahasanya berat ya gitu. Tapi sebenarnya ini sebuah fenomena yang sebenarnya seringkali menimpa kita di dalam kehidupan sehari-hari kayak gitu. Contoh sederhana gitu. Misalkan kamu itu tim bubur yang diaduk. Nah, di situ bayangin aja kamu sedang berada di waktu dimana kamu tuh bareng teman-teman kamu, yang mana semua teman-teman kamu, atau kita katakan mayoritas lah kayak gitu, mayoritas teman-teman kamu yang lagi ngobrol sama kamu itu mereka adalah bagian dari tim bubur yang gak diaduk kayak gitu. Nah, waktu kalian ngobrol gitu dan sambil ngaduk buburnya kayak gitu, terus ini nih mulailah percakapan di situ gitu. Wah, mesti dong kamu bakal belain, wah aku nih sukanya bubur yang diaduk nih kayak gitu. Soalnya bubur kalau nggak diaduk, mesti ini campurannya tuh nggak merasuk kayak gitu, adonannya tuh nggak merata kayak gitu. Nah, teman-teman kamu yang lain, yang mayoritas itu, ternyata itu mereka adalah pendukung dari bubur yang nggak diaduk gitu. Bagi mereka bubur tuh ya harusnya nggak diaduk kayak gitu. Itu adalah bagian dari menjaga tampilan dari buburnya kayak gitu. Wah, kayak berat banget ya gitu. Nah, tapi itulah yang namanya pendapat dalam satu kelompok kayak gitu, atau dalam satu lingkup masyarakat seperti itu. Nah, ketika kamu di situ kamu minoritas, yang mana kamu lebih suka bubur yang nggak diaduk, dan mulailah di situ terjadi percakapan. Nah, pasti di situ singkatnya kamu bakal lebih takut buat menyampaikan pendapat kamu, ya gak? Karena kamu minoritas, pendapat kamu minoritas. Iya, bener. Kayak gitu. Iya, benar sih. Nah, kurang lebih itulah. Kalau kamu ada di posisi kayak gitu, kamu artinya ada di posisi spiral of silence. Jadi gitu, Sofi. Oke, berarti apa yang aku alamin yang istilahnya mungkin kamu kayaknya juga pernah ngalamin itu deh kayaknya untuk terkait hal ini. Kayaknya kalau dalam menurutku tuh semua orang itu tuh pernah lah mengalami hal-hal yang kayak gitu, dimana adanya mayoritas dan minoritas dalam kita menyuarakan pendapat kayak gitu. Misalnya kita punya pendapat lain yang istilahnya tuh out of the box lah ya, sama teman-teman kita yang lain itu kan kita kadang tuh kayak ngerasa iya nggak sih, iya nggak ya, kasih tahu nggak ya kayak gitu. Takutnya nanti aku dicerca atau kayak gimana. Biasanya kayak gitu nggak sih? Kamu ngalamin hal yang sama apa gimana nih? Iya, benar banget. Seringkali memang ketika kita ada di satu kelompok, atau mungkin bahkan nggak cuma di kelompok sih gitu, bahkan di medsos sekalipun kayak gitu. Ketika di medsos lagi pada memperbincangkan sesuatu kayak gitu, satu isu, seringkali memang ketika kita, mungkin aku juga sering ketika aku berbeda pendapat gitu kan. Wah, bahasanya apa ya? Bahasa anak Twitter itu unpopular opinion. Nah, jadi waktu aku punya unpopular opinion tadi, seringkali memang aku cenderung untuk lebih menahan diri buat nggak ngomong gitu. Karena ya ketika aku ngomong, maka yang di pikiranku adalah ketika aku merasa bahwa pendapatku ini pendapat minoritas, yang itu melawan pendapat mayoritas, maka yang terjadi adalah
wah ini jangan-jangan pada ngeroyok aku nih, atau jangan-jangan aku bakal dikucilkan. Nah kurang lebih gitulah ketika ada di posisi itu. Nah artinya kita ada di spiral of silence itu, Sof, kurang lebih. Aku yakin juga kamu pasti pernah kok gitu. Iya, aku malah mikirnya kayak, wah berarti yang minoritas itu sebenarnya tuh apa ya, ibaratnya pendapat-pendapat yang spesial gitu loh, yang istilahnya dia tuh beda dengan yang lain. Bahkan suara-suaranya dia atau pendapat-pendapat yang biasanya kita lakukan yang itu beda daripada pendapat yang lain itu tuh dia ngerasa jadi insecure gitu gak sih? Dia jadi merasa apa ya, suara dia merasa diabaikan juga, karena suara yang biasanya kita menjadi hal yang menjadi suatu opini tuh menjadi hal sesuatu yang tidak umum karena mayoritas tidak mengatakan hal demikian. Kayak gitu bukan? Iya. Kurang lebihnya. Iya. Itu memang sering kali terjadi di kita kayak gitu. Dan aku yakin itu sih akan sering kali kita alami kayak gitu. Oke, nah secara lebih detail nih Sof, coba kita obrolin ya terkait dengan apa sih sebenarnya spiral of silence itu. Sebenarnya spiral of silence itu dia berdiri di atas beberapa asumsi dasar gitu, atau kita katakan beberapa kondisi yang menyebabkan kenapa terjadi spiral of silence kayak gitu. Ini penting banget untuk kita tahu kenapa, supaya kita bisa paham gitu. Jadi ketika kita ada di kondisi kayak gitu, kita cenderung bisa melawan kayak gitu. Nah, ada beberapa kondisi yang bisa jadi menyebabkan kita ada di kondisi spiral of silence gitu. Yang pertama adalah sebenarnya manusia itu pada dasarnya dia punya kemampuan untuk mengukur tren atau sentimen publik kayak gitu. Jadi semacam yang di sini itu disebut sebagai organ kuasi statistik. Apa itu? Atau indera keenam gitu. Kok kayaknya namanya susah banget ya? Indera keenam gitu. Namanya kayak apa itu? Kayak aku memikirkan kembali apa istilah itu. Itu mungkin bisa dipermudah kali ya bahasanya, karena aku masih kayak belum paham apa sih itu terkait yang tadi kamu sebutin. Ya, jadi indera keenam yang dimaksud bukan buat deteksi hantu ya kayak gitu. Tapi indera keenam itu yang dimaksud adalah semacam kita tuh sebenarnya punya semacam indera selain panca indera, yang itu indera itu bisa kita gunakan buat mengukur sebenarnya nih kita itu di tongkrongan kita misalkan, atau misalkan di sekitar kita gitu. Sebenarnya opini mayoritas itu apa sih gitu. Misalkan contoh tadi bubur diaduk, sebenarnya kita tuh bisa tahu loh. Misalkan kalau kita tim bubur diaduk, tapi ternyata kita tuh bakal bisa ngetes sebenarnya mayoritas tongkrongan kita ini sebenarnya dia tim bubur diaduk atau enggak sih gitu. Itu sebenarnya bisa dites kok, dan kita punya kemampuan untuk itu. Gimana tuh caranya? Nah, jadi pada dasarnya itu kita tuh punya kemampuan buat ngetes. Gitu. Terus yang kedua, ketika kemudian kita setelah kita ngetes nih dengan indera keenam tadi tanda kutip, nah ketika kita kemudian tahu nih misalkan, wah ini ternyata tongkronganku itu dia bagian dari tim bubur yang nggak diaduk gitu, karena mereka merasa kalau bubur itu ya seharusnya harus dijaga tampilannya kayak gitu, appearance-nya itu harus dijaga gitu. Nah, ketika kita tahu dan kita dengan yang disebut dengan indera keenam tadi, nah cenderung kita akan punya ketakutan untuk diisolasi dari lingkungan sekitar kita karena pendapat kita minoritas. Wah, ngeri juga ya. Iya, jadi sebenarnya fenomena mayoritas minoritas itu sebenarnya bukan cuma kejadian di konteks yang serius-serius aja gitu. Bahkan sebenarnya dalam kita ngobrol sehari-hari sebenarnya kita juga mengalami itu gitu. Jadi memang sebenarnya ini terjadi sehari-hari sih gitu. Cuma kadang nggak kerasa. Ya, kadang kita aja yang nggak sadar kalau kita tuh mengalami hal itu. Ya nggak sih? Iya, bener banget. Dan ketika kita ada di posisi minoritas tadi, kita cenderung untuk ragu buat ngomong sebenarnya pendapat kita tuh seperti apa kayak gitu. Nah, itu dasar dari yang disebut spiral of silence. Tapi ini ada satu poin nih sebenarnya cukup menarik gitu. Menurut
teori yang ada gitu. Sebenarnya ketika kita misalkan tadi kita ada di tongkrongan kita tuh bagian dari tim bubur yang nggak diaduk gitu. Ketika kita ngerasa kalau wah ini pendapat kita beda nih, pendapatku nih beda dari pendapat tongkronganku nih gitu, bisa jadi aku terus mengubah pandanganku di depan mereka karena aku ngerasa wah aku kayaknya punya pendapat yang paling beda sendiri nih gitu. Aku bisa jadi ngomong, oh iya ya kayaknya lebih enak bubur ini nggak diaduk kayak gitu, supaya aku nggak diisolasi sama teman-temanku atau aku nggak dijauhin gitu, supaya aku nggak beda sendiri pendapatku. Nah bisa jadi kayak gitu. Nah memang sekompleks itu sih persoalan bubur aja sebenarnya. Kita bahas sesuatu gitu, yang simpel tapi ini ya berujung agak ribet juga ya kalau membicarakan tentang sebuah yang dinamakan dengan spiral of silence yang tadi juga. Berarti kan ada efek mempengaruhi dan dipengaruhi, ya nggak sih, untuk terkait spiral of silence? Iya bener banget kayak tadi contoh misalkan tadi aku sebutin kalau misalkan aku ngerasa tongkronganku nih tim bubur yang nggak diaduk, aku bisa jadi di depan mereka ngomong kalau wah sebenarnya lebih enak ya kalau bubur itu nggak diaduk gitu. Padahal sebenarnya aku suka bubur diaduk, itu bisa aja. Oke. Iya, aku menyadari hal itu sih karena mau nggak mau kita tuh tidak istilahnya tidak terlepas dari hal-hal yang mana yang mempengaruhi dan mana yang dipengaruhi kayak gitu, dari faktor lingkungan sekitar kita kayak gitu. Bahkan kalau menurut aku juga terkait hal-hal yang memiliki pendapat yang istilahnya banyak pendukungnya alias mayoritas terkait pendukungnya atau rata-rata tuh orang memiliki pemikiran yang sama kayak gitu terkait apa yang dipikirkan dibanding yang minoritas nih kayak gitu. Nah itu tuh kan otomatis yang memiliki pemikiran yang sama kan dia dapat mempengaruhi orang yang lebih banyak kayak gitu, dan sehingga itu bisa menggiring sebuah pendapat umum yang lain. Padahal kan kalau aku lihat ya itu belum tentu benar terkait apa yang dia omongin kayak gitu. Jadi lebih ke arah yaitu berdasarkan referensinya dia dan itu belum terbukti kebenarannya, dan itu kayak bahaya banget gak sih buat sekarang apalagi di era-era digital seperti ini. Menurutmu kayak gimana sih? Iya, sebenarnya cukup ngeri-ngeri sedap ya kayak gitu. Lumayan ngeri-ngeri sedap karena bahaya juga sebenarnya kalau dipikirin ya. Kayak wah kalau caranya gini bisa jadi orang-orang yang sebenarnya keliru itu asal temennya banyak gitu, ngomongnya ramean gitu, bisa jadi dia justru yang dianggap benar gitu karena dia punya suara lebih dan dia menjadi pendapat mayoritas tadi gitu. Nah sebenarnya ada konsep lain yang sebenarnya bisa lebih relevan, yang bukan lebih relevan tapi melengkapi terkait dengan fenomena spiral of silence, yaitu yang namanya efek Dunning-Kruger gitu. Nah sebenarnya kan gini, kalau masih persoalan bubur diaduk atau enggak, itu kupikir nggak bakal bikin dunia runtuh lah, kasarannya ngomong kayak gitu. Paling ya tongkrongan kamu doang yang runtuh gitu. Tapi sebenarnya kalau kita tarik ke konteks yang lebih serius kayak gitu, ada kok misalkan kondisi-kondisi di mana misalkan, nah sekarang lagi corona nih gitu. Nah misalkan kalau kondisinya lagi ngomongin soal corona. Nah, corona ini ada apa enggak sih sebenarnya gitu. Nah, ini kan seru tuh. Pernah kita bahas juga di episode sebelumnya ya. Iya, kita pernah bahas sebelumnya. Iya, aku tapi nggak mau ngulang, cuma aku coba pakai kasus yang sama tapi dengan kacamata yang berbeda kayak gitu. Kalau misalkan konteks kejadiannya adalah kita lagi ngomongin corona nih gitu. Kebetulan misalkan kamu nih orang yang cukup percaya dengan kebenaran ilmiah, atau dalam ini misalkan apa yang dikatakan oleh orang-orang yang memang berasal dari ilmu kedokteran kayak gitu, pak dokter-dokter gitu. Tapi ternyata kamu ada di tongkrongan yang mana, atau misalkan di WA, grup WA misalkan, atau di sosmed gitu, yang ternyata grup tongkrongan kamu atau grup WA dan sebagainya itu sebenarnya orang-orang yang sebenarnya percaya kalau wah corona ini konspirasi, dia ini sebenarnya nggak ada, ini cuma bikin-bikinan aja gitu. Nah ketika terjadi kayak gitu,
Nah ini kan sebenarnya bahaya kalau pendapat ini terus disuarakan dan bikin makin banyak orang yang percaya kayak gitu. Nah inilah yang kemudian ketika kamu berada di situasi itu, maka sebenarnya teman-teman kamu lagi kena namanya efek Dunning-Kruger. Apa itu efek Dunning-Kruger? Nah efek Dunning-Kruger itu intinya dia bilang kalau, ini ngeri nih, semakin bodoh Anda, maka semakin yakin bahwa Anda sebenarnya tidak bodoh. Ngeri nggak tuh? Orang sebenarnya yang nggak tahu, tapi dia sebenarnya ngerasa kalau dia nggak tahu, justru dia ngerasa pinter. Iya banyak sih fenomena-fenomena yang kayak gitu sekarang, dan aku mengalami hal yang kayak gitu, apalagi di media sosial. Jadi kayak semacam orang itu kayak semacam ini ya, seolah itu tuh dia paham segala hal, padahal dia tuh intinya tuh baru cuman baca apapun yang ada di sosmed kayak gitu, atau dia belum tentu apa yang dia baca tuh belum tentu valid atau enggak, atau belum tentu itu sesuai dengan bukti ilmiahnya kayak gitu kan. Jadi kayak ibaratnya kalau orang Jawa tuh bilangnya keminter gitu, iya nggak sih, kayak gitu bukan? Iya benar. Jadi bisa jadi orang yang sebenarnya ngerasa pede buat ngomong gitu, tapi dia sebenarnya nggak punya landasan ilmiah gitu. Atau misalkan tadi dalam konteks tadi, emang yang ngomong itu dokter, emang yang ngomong itu orang kesehatan, kan enggak, tapi dia merasa pinter gitu. Nah ketika terjadi kayak gitu, ya itulah yang terjadi. Ya ngeri juga sih. Oh gitu, oke. Ya aku paham terkait efek-efek yang mengerikan itu. Tapi kalau aku lihat ya, dalam hal itu tuh sebenarnya apa yang tadi kita ngomongin terkait tadi spiral of silence kayak gitu, atau tadi efek Dunning-Kruger dan sebagainya, sebenarnya ada skop yang lebih kecil yang itu tuh menurutku tuh sama sih untuk terkait itu. Ada yang namanya tuh, kalau misalnya dari segi teori ya, itu namanya groupthink sih. Jadi groupthink ini tuh apa tuh? Groupthink itu tuh yang apa ya istilahnya, itu konsepnya dari Irving Janis kayak gitu. Nah, jadi di situ tuh ada gejala-gejala yang istilahnya tuh hampir sama yang tadi kamu omongin. Kayak misalnya nih, ilusi kebal, kemudian ada ilusi moralitas, ada stereotype, terus ada self censorship. Tadi kan hampir sama tuh, self censorship. Terus juga ada ilusi seolah tuh satu suara gitu, orang tuh seolah tuh satu pemahaman gitu. Terus ada juga yang mengandalkan penjagaan pikiran yang ditunjuk sendiri dan lain sebagainya. Nah, terus di sini tuh terkait hal-hal yang dimaksud dengan groupthink, gejala-gejala yang tadi itu tuh memunculkan akibat yang menjadi hal sesuatu yang buruk ya. Karena dalam gejala-gejala tersebut itu ada penilaian berlebihan terhadap suatu kelompok nih. Terus adanya ketertutupan pikiran kelompok terhadap masukan-masukan atau ide-ide atau mungkin opini yang berasal dari luar. Jadi itu tuh kayak susah buat dikasih tahu nih, ini tuh yang benar gitu. Jadi kayak enggak. Jadi susah buat dikasih tahu kalau yang benar tuh yang ini, karena sudah ketertutupan pikiran itu kayak gitu, gejala-gejala yang kayak gitu. Nah hal-hal yang kayak gitu tuh akibatnya buruk nih ketika kita tuh lagi proses untuk berargumentasi terhadap sesuatu hal, maupun itu dalam hal fenomena sosial. Dan itu tuh bisa dilakukan mungkin kalau di media sosial atau hal-hal yang mungkin lebih umum, itu mungkin hal yang lebih luas yang tadi kamu sebut terkait spiral of silence ya. Cuma kalau misalnya groupthink ini dia lebih ke arah yang lebih cakupannya lebih kecil gitu, mungkin lebih ke arah teman-teman geng kita, atau apa ya, kelompok belajar atau organisasi atau apa gitu, yang skopnya mungkin lebih kecil, dan itu berefek juga yang istilahnya sama halnya yang kamu omongin itu sih, kayak gitu. Nah, tadi kan kita juga udah bahas beberapa yang mungkin kenapa sih ada perbedaan pendapat, terus kenapa sih ada istilah mayoritas dan minoritas dalam hal mengemukakan pendapat. Kenapa sih kadang kalau ada orang yang istilahnya kita lagi ngomong atau kita lagi ngomong nih tentang sesuatu, tapi ada aja orang yang atau kita sendiri pun merasakan kita itu ragu untuk berpendapat atau bahkan kita memilih untuk diam. Tadi udah dijelasin banyak kan sama kamu terkait fenomena-fenomena yang tadi udah disebutin ya. Nah,
dari tadi udah kita panjang lebar nih ngomongin masalah teori-teori, dan kemudian tadi juga kita bahas klimaks antara fenomena bubur yang diaduk atau bubur yang tidak diaduk nih. Kamu jadi tim mana? Kayak kita kayak bahas yang itu nih. Nah, menurut kamu apa yang menjadi hal-hal yang perlu disampaikan buat teman-teman yang akan mendengar podcast kita nih? Menurutku memang nggak enak ya kalau misalkan kita lagi ada di posisi spiral of silence gitu. Tapi sebenarnya menurutku itu juga harus mulai untuk dilawan juga ya kalau kita ada di posisi kayak gitu. Karena takutnya kalau kejadian tadi nih, kalau ternyata tongkrongan kita itu justru orang-orang yang lagi kena yang namanya efek Dunning-Kruger tadi gitu, dimana mungkin dia ngerasa wah aku nih sebenarnya tahu gitu, tapi sebenarnya dia nggak tahu gitu. Yang kacau kalau kayak tadi aku bilang gitu, kalau sebenarnya mereka nggak tahu tapi mereka makin merasa tahu dan makin menyebarkan keyakinan mereka yang salah tadi gitu. Nah, maka menurutku kalau kamu memang tahu, kamu juga harus mulai bersuara gitu. Kalau memang kondisinya ternyata kamu minoritas gitu, kenapa nggak coba kamu bikin semacam pemahaman gitu dan kamu suarakan apa yang kamu rasakan tadi, supaya banyak juga orang yang pada akhirnya juga percaya apa yang kamu percayai gitu, dalam konteks memang kamu bener gitu. Kupikir itu salah satu cara yang baik untuk setidaknya meliterasi lah lingkungan di sekitar kita sendiri kayak gitu. Harus mulai dilawan sih menurutku kalau kita berada di posisi spiral of silence. Kalau menurut kamu gimana, Sof? Oke, that's point. Aku mengambil kata kunci adanya, kita butuh adanya sebuah literasi. Ya, aku sepakat sih terkait adanya literasi digital dan lain sebagainya, karena itu menjadi hal sesuatu yang penting gitu. Nah, kalau menurut aku sendiri ya, buat teman-teman sekalian, para pendengar Mentalk Podcast nih, istilahnya ketika kamu berada di lingkungan minoritas dalam mengemukakan pendapat, jangan takutlah untuk berpendapat. Kalau misalnya kamu beda dengan teman-temanmu yang lain, kalau misalnya itu tuh benar, ya kenapa tidak untuk disuarakan kayak gitu. Karena lagi-lagi hal-hal yang bersifat mayoritas pun juga belum tentu menjadi hal sesuatu yang itu tuh sebuah hal kebenaran yang mutlak kayak gitu. Kalau misalnya ternyata teman-teman kamu nih sebagai bentuk orang yang istilahnya hanya omong besar, yang istilahnya dapat mempengaruhi orang lain, seolah orang lain itu bisa terpengaruhi, dan itu ternyata tuh hasil satu konteks atau yang bersifat misleading nih. Kadang kan banyak tuh yang berkaitan dengan misleading kayak gitu. Cobalah ini menjadi kita itu sebagai agent of change untuk merubah hal sesuatu yang lebih baik. Kita punya hak untuk menegur, karena kita juga punya hak untuk bebas berekspresi ya. Walaupun bebas berekspresi itu tuh punya tanda kutip tanpa melupakan sebuah etika komunikasi kayak gitu. Jadi ketika mengemukakan suatu pendapat, maupun itu secara langsung maupun itu di media sosial, hal yang perlu diperhatikan nih buat teman-teman sekalian pendengar Mentalk Podcast itu adalah bagaimana kita bisa menyampaikan pesan sebaik-baiknya sesuai dengan etika komunikasi. Itu aja sih kalau dari aku. Oke, intinya jangan takut buat ngomong ya. Terima kasih ya sudah mendengarkan Mentalk Podcast. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya.